Saya dari cabur kickboxing dan saya baru aja selesai pertandingan, baru aja selesai guys. Di sini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan dan kami membutuhkan pertolongan karena kemarin manajer kami sudah dideportasi sama Asia Confederation. Asian Kickboxing Confederation. Lalu hari ini guys saya bertanding di semifinal. Guys, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan yang sejujurnya saya itu heran sekali dengan sistem penilaiannya mereka bagaimana. Di ronde pertama saya sudah unggul 4-3. Di situ saya udah tenang, saya sudah berusaha untuk mencari jarak yang enak, main yang enak, tapi tiba-tiba di stop sama wasit dengan alasan saya harus fight. Saya harus menyerang. Tapi di sini saya bingung kenapa saya harus menyerang. Saya kan punya strategi sendiri. Ya, kalau misalnya saya tidak mau menyerang, kenapa kamu memaksa saya untuk menyerang? Kenapa? Kenapa kamu menyuruh saya untuk menyerang? Padahal di kickboxing kalau kami hanya ke kanan, ke kiri itu tidak masalah. Terus poin yang kedua adalah pada saat poin bersamaan, kita ambil poin bersamaan. Poinku tidak naik sedangkan lawanku yang naik. Jadi poinku stuck sedangkan lawanku poinnya naik. Nah, terus poin yang ketiga, ini poin yang ketiga ya. Poin yang ketiga, saat wasit mengatakan stop, waktu tidak stop sama sekali guys. Waktu tidak stop sama sekali, sedangkan pada saat jari aku keluar dari glove, di stop guys. Aku heran sekali, ada apa ini? Lalu pada saat lawanku berusaha untuk menendang, aku ngeblok guys. Aku ngeblok dan itu jelas sekali aku ngeblok, tapi diambil, dikasih poin kepada lawanku. Masuk ke ronde 2 selesai. Aku jalan, aku bilang, aku sempat ngomong di tengah-tengah, aku protes. Kenapa poinku tidak bertambah? Kenapa poinku tidak bertambah dan kenapa waktuku tidak stop? Seperti itu. Pada saat aku duduk, aku langsung lihat papan skor guys. Aku lihat papan skor, tiba-tiba skornya lawan aku naik ke 7. Dan aku skorku ada 4 ke 7 guys. Bayangkan 4 ke 7. Padahal lawanku nggak pernah menendang badan, menendang kepala, tidak pernah menendang sama sekali ke bagian itu. Dan kalaupun menendang, saya blocking guys. Blocking itu adalah saya tangkis. Terus setelah dia menendang, dia drop jatuh turun ke bawah. Ini saya heran banget guys. Ini bener-bener saya heran banget penilaiannya. Dan saya tahu di sini pasti ada politiknya. Jadi saya bener-bener minta tolong. Ini memang kita ada kesengajaan untuk dicurangi karena manajer kami sudah dipulangin. Jadi manajer kami tidak bisa protes. Kami tidak ada yang bisa protes guys. Dan sudah sempat tadi kita coba untuk protes, tapi katanya waktunya habis. Guys, saya mohon banget bantuannya guys. Untuk videonya ada di @timnas kickboxing guys. Ya Allah ya Robby, aku udah bener-bener banget. SEA Games 2025, ketika medali berbicara angka, Indonesia menjawab dengan martabat. Thailand terbukti lakukan kecurangan, Indonesia tak tinggal diam. Presiden langsung gerak cepat. Simak informasi selengkapnya berikut ini. SEA Games 2025 belum berakhir. Jadwal masih berjalan, nomor-nomor pertandingan masih dipertandingkan, dan papan klasemen masih bisa berubah. Namun sejak hari pertama, satu rasa sudah mengendap di benak banyak orang, terutama mereka yang berada langsung di lapangan. Ini bukan SEA Games yang hangat, bukan pula SEA Games yang bersahabat. Dan bagi Indonesia, ini bahkan bukan SEA Games yang bisa disebut sepenuhnya adil. Di balik sorak-sorai tuan rumah yang bergemuruh, di balik angka medali yang menggunung tinggi, serta di antara tepuk tangan yang terdengar terlalu rapi dan teratur, ada cerita lain yang tak pernah muncul di podium, cerita yang tak diputar di layar raksasa arena. Namun ceritanya nyata, terasa, dirasakan langsung oleh atlet, pelatih, ofisial, dan siapapun yang menyaksikan dari jarak dekat.
SEA Games 2025 berlangsung di Thailand. Sebagai tuan rumah, Thailand tampil luar biasa dominan. Bukan sekadar unggul, tapi menjauh. Hingga narasi ini ditulis, Thailand telah mengoleksi 146 medali emas, 88 perak, dan 61 perunggu. Bagi mata awam, jarak ini terlihat bukan tipis, bukan ketat, melainkan menganga lebar. Dari sini, pertanyaan mulai bermunculan, bukan hanya dari publik Indonesia, tapi juga dari pecinta olahraga Asia Tenggara. Ini SEA Games atau pesta internal tuan rumah? Pertanyaan yang mungkin terdengar sinis, tapi lahir dari pola yang berulang. Jika jujur, SEA Games memang punya penyakit lama. Hampir di setiap edisi, tuan rumah kerap keluar juara umum. Indonesia juara di 2011, Malaysia di 2017, Filipina di 2019, Vietnam di 2021. Meski ada kecualian, Myanmar 2013 yang dimenangi Thailand, Singapura 2015 yang juga dikuasai Thailand, serta Kamboja 2023 yang dimenangi Vietnam. Secara statistik, keunggulan tuan rumah tetap nyata. Ini bukan teori konspirasi, ini fakta struktural. Tuan rumah memiliki ruang untuk mengatur cabang, kuota hingga teknis pertandingan. Dan di SEA Games 2025, Thailand memaksimalkan semua celah legal itu. Mereka mengirim atlet di hampir semua cabang. Mereka menambah cabang unggulan versi mereka sendiri. Mereka mengurangi atau menghapus cabang yang dianggap bukan kekuatan mereka. Mereka mengatur kuota dan format sedemikian rupa. Hasilnya, 3 lumbung emas terbesar datang dari cabang-cabang tertentu yang memang menjadi kekuatan tuan rumah. Secara aturan, semuanya sah, tidak melanggar buku regulasi, dan sebenarnya itu bisa diterima. Masalahnya, cerita SEA Games 2025 tak berhenti di sana. Sejak awal, penyelenggaraan sudah meninggalkan rasa tak enak. Insiden bendera merah putih yang dipasang sebagai bendera Singapura bukan terjadi sekali. Kesalahan ini terulang, dan dalam konteks ajang multi-event internasional, ini bukan sekadar kesalahan teknis kecil. Ini soal penghormatan terhadap negara. Tak lama setelah itu, dunia olahraga Asia Tenggara kembali tercengang. Saat tim nasional Vietnam hendak menyanyikan lagu kebangsaan, anthem mereka justru diputar tanpa musik. Alasannya terdengar absurd. Para pemain Vietnam akhirnya menyanyi dengan suara sendiri dalam suasana sunyi, canggung, dan memalukan. Semua itu terjadi di rumah Thailand. Vietnam pun mengalami masalah serupa soal bendera, dan Indonesia tak kalah getir. Timnas U22 Indonesia yang tengah bersiap justru diberi lapangan latihan yang kualitasnya bahkan kalah dari standar Tarkam. Rumput buruk, fasilitas minim. Dalam kondisi ideal saja sulit, apalagi dengan persiapan seperti itu. Hasilnya bisa ditebak, performa tak maksimal, tekanan mental meningkat, dan langkah terhenti di fase grup. Namun puncak keajaiban datang dari cabang kickboxing. Atlet Indonesia Andy Jerny secara terbuka mengungkap kejanggalan serius dalam pertandingan. Keputusan wasit dan juri dinilai tak masuk akal. Skor berubah, penilaian tak konsisten, dan kemenangan seolah direnggut begitu saja. Andy berbicara lantang. Ia menceritakan bagaimana dirinya unggul di ronde awal, bermain sesuai strategi, namun justru ditekan oleh wasit untuk terus menyerang. Padahal dalam kickboxing, mengatur jarak dan tempo adalah bagian sah dari strategi. Keanehan itu tak berhenti di atas ring. Di luar arena, situasi justru makin panas. Manajer kickboxing Indonesia, Rosi Nura Sejati, mengalami perlakuan yang sulit diterima akal sehat. Ia diusir, diintimidasi, bahkan dikepung aparat Thailand dengan perlengkapan lengkap, senjata, anjing pelacak, mobil patroli. Perlakuan itu layaknya terhadap buronan, padahal Rosi hanya datang untuk mendukung atlet Indonesia sendiri. Menurut kronologi, Rosi datang ke sekitar hotel tempat venue kickboxing untuk mengantar vitamin dan buah bagi atlet Indonesia. Namun ia tiba-tiba diadang belasan aparat. Situasi tegang terjadi. Tak lama Presiden dan Sekjen Federasi terkait datang. Rosi dipaksa menandatangani surat pernyataan untuk meninggalkan Bangkok paling lambat keesokan hari. Jika menolak, atlet kickboxing Indonesia terancam diskualifikasi. Tak berhenti di situ, pelatih kickboxing Indonesia juga ikut terkena imbas. ID card dan paspor hendak diambil paksa. Semua ini bukan lagi soal teknis olahraga. Ini menyentuh wilayah martabat sebuah kontingen, bahkan martabat negara.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa otoritas Indonesia mulai turun tangan karena ketika seorang manajer bisa diperlakukan seperti kriminal hanya karena berada di venue pertandingan, ini bukan salah paham biasa, ini alarm serius. Di sisi lain, kita tetap harus objektif. Thailand memang kuat, mereka punya atlet hebat. Namun 146 emas yang diraih diiringi rentetan kontroversi membuat publik sulit untuk tidak bertanya-tanya. Netizen Asia Tenggara pun mulai bersuara, SEA Games rasa internal, yang lain cuma figuran, tuan rumah terlalu diuntungkan. Dan Indonesia bertanding dalam kondisi sebaliknya, tekanan mental, atmosfer tak ramah, keputusan kontroversial, dan berbagai insiden non-teknis, namun medali tetap berdatangan. Update terbaru, emas ke-56 Indonesia datang dari rowing putra, mengalahkan Vietnam dan Thailand di kandang mereka sendiri. Itu bukan sekadar emas, itu pernyataan. Disinilah kesimpulan besar itu lahir. Jika juara umum ditentukan oleh sistem yang berat sebelah, maka juara sejati ditentukan oleh siapa yang tetap berprestasi meski sistem tidak berpihak. Dan dalam konteks itu, Indonesia berdiri tegak. SEA Games 2025 akan tetap tercatat di buku sejarah. Thailand mungkin akan tercatat sebagai juara umum, namun sejarah akan mengenang Indonesia sebagai the real winner. Karena medali bisa dihitung, tapi martabat dirasakan. Dan ketika semua ini selesai, Indonesia tidak pulang sebagai yang paling dimanjakan, melainkan sebagai yang paling bermakna. Tetap semangat Garuda, Indonesia kami bangga.